Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi di suku Quraisy. Ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib, telah meninggal dunia sejak beliau berada di kandungan ibunya. Kemudian, ibunya bernama Aminah binti Wahab, meninggal dunia sejak beliau umur 9 tahun, dan beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Setelah umur 12 tahun, kakeknya pun meninggal dunia, dan beliau diasuh oleh pamannya. Selama bersama pamannya, Nabi Muhammad SAW membantu mengembala domba serta berdagang. Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi seorang pedagang yang dihormati dan dikenal sebagai Al-Amin atau yang dapat dipercaya. Pada usia 25 tahun, dia bekerja sebagai pedagang untuk seorang janda kaya bernama Khadijah. Khadijah kemudian menikahinya dan mereka memiliki 4 putra dan 4 putri. Ketika Muhammad berusia 40 tahun, saat bermeditasi di Gua Hiro, ia menerima wahyu pertamanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Wahyu-wahyu ini disampaikan secara bertahap selama 23 tahun berikutnya, dan kemudian dihimpun dalam kitab suci Islam, yaitu Al-Quran. Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul Allah untuk menyampaikan pesan tauhid dan menunjukkan jalan hidup yang benar. Muhammad dan para pengikutnya menghadapi penindasan dan persekusi. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad dan para pengikutnya melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, yang kemudian menjadi tahun pertama dalam kalender Islam. Di Madinah, Nabi Muhammad memainkan peran kunci dalam membentuk masyarakat Islam. Ia memimpin umat Islam dalam perang-perang melawan suku-suku Quraisy yang masih menentang mereka. Selama periode ini, terdapat pembentukan hukum Islam dan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pada tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah dengan pasukan besar dan melakukan kota itu tanpa pertumpahan darah. Ini menjadi momen penting dalam sejarah Islam, di mana Mekah kembali ke tangan umat Islam. Nabi Muhammad SAW wafat pada tanggal 8 Juni 632 Masehi di Madinah. Sebelum wafat, ia memberikan pidato perpisahan di Padang Arafah selama Haji Wada atau Haji Perpisahan. Wafatnya Nabi Muhammad SAW mengakhiri masa kenabian, dan Islam terus berkembang di bawah kepemimpinan para khalifah setelahnya. Terdapat beberapa prinsip-prinsip kepemimpinan Nabi dalam bidang dakwah dan keluarga, bisnis, sosial dan pendidikan, serta hukum dan kepemimpinan perang. Nabi Muhammad SAW dalam konteks dakwah mencakup sejumlah nilai-nilai yang menjadi landasan untuk membimbing umat dan menyebarkan ajaran Islam. Berikut adalah beberapa nilai-nilai utamanya. Pertama, keteladanan atau uswah hasanah. Kedua, ketulusan dan kejujuran. Ketiga, keterbukaan dan inklusivitas. Dalam dakwah, Nabi menyambut semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Keterbukaan dan inklusivitasnya membuat pesan dakwah dapat dirasakan oleh semua orang. Keempat, pendidikan dan pembelajaran. Nabi memandang pendidikan sebagai elemen kunci dalam membangun masyarakat yang berkualitas. Beliau mendidik umatnya untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap ajaran agama dan kehidupan sehari-hari. Kelima, ketabahan dan kesabaran. Keenam, kepemimpinan sebagai pelayan. Dan terakhir, keterlibatan aktif. Relevansi kepemimpinan Rasulullah SAW dalam dakwah dan keluarga. Dalam dakwah, beliau menunjukkan kepemimpinan bijaksana, berlandaskan keteladanan, ketulusan, dan kejujuran dan keterbukaan. Sebagai suami dan ayah, Nabi memberikan keteladanan, keadilan, kasih sayang, dan pendidikan menciptakan keluarga yang harmonis.
Relevansinya terletak pada inspirasi untuk kepemimpinan yang adil, bijaksana, dan bertanggung jawab, baik dalam menyebarkan ajaran Islam maupun membina hubungan keluarga, memberikan pedoman bagi umat Islam dalam membangun masyarakat yang kuat dan beretika. Selanjutnya, prinsip kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam bisnis. Yang pertama, kejujuran dan integritas. Yang kedua, keterlibatan aktif dan dukungan. Yang ketiga, keadilan dalam keputusan. Yang keempat, komunikasi yang efektif. Yang kelima, kolaborasi dan kemitraan. Dan sabar dan tekun. Relevansi kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Relevansi prinsip kepemimpinan Rasulullah dalam bisnis memang masih digunakan saat ini. Tapi, sudah sangat jarang menemukan pedagang-pedagang yang memiliki prinsip itu secara keseluruhan. Tetapi jika dicermati, masih ada beberapa orang yang menggunakan prinsip-prinsip tersebut. Kepemimpinan Nabi SAW dalam bidang sosial. Yang pertama, ukhuwah sesama kaum muslimin dan perjanjian antara kaum muslimin dan non-muslimin. Kemudian, kepemimpinan dalam pendidikan. Yang pertama, kepemimpinan transformasional didefinisikan sebagai sikap seseorang pemimpin yang mampu memengaruhi atau mengarahkan bawahan dengan cara yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara bersama. Yang kedua, idealized influence. Sifat Nabi Muhammad SAW yang jujur, amanah, tablik, karismatik, keyakinan diri yang kuat, komitmen tinggi, dan tekun, pekerja keras, serta militan, termasuk dalam kategori komponen idealized influence. Yang ketiga, inspirational motivation. Pemimpin yang memiliki sifat tersebut dapat menumbuhkan kepercayaan diri, membuat hati tenang, dan mampu menginspirasi komponen pendidikan untuk menjadi pemimpin atas dirinya sendiri. Yang keempat, intellectual stimulation. Sifat Nabi Muhammad SAW yang selalu musyawarah untuk memecahkan masalah termasuk dalam kategori komponen ini. Dalam hal ini, pemimpin menggali ide dan solusi dari orang yang dipimpinnya dan bermuara pada solusi pemecahan masalah. Yang kelima, individualist confederation. Dekat dengan umat dimaksudkan bahwa perilaku kepemimpinan yang mendekatkan diri kepada anggota dengan emosi, termasuk pendelegasian wewenang, membina, membimbing, dan melakukan komunikasi yang efektif, yang dapat menumbuhkan komunikasi dua arah. Relevansi kepemimpinan Nabi Muhammad SAW hari ini adalah dalam bidang sosial, yaitu keadilan sosial, pendekatan inklusif, serta solidaritas dan persaudaraan. Sedangkan dalam bidang pendidikan, keteladanan, motivasi yang inspirasional, dan stimulasi intelektual. Dan yang terakhir adalah dalam bidang hukum. Rasulullah SAW menerapkan hukum Islam dengan memahami kebutuhan dan konteks masyarakat pada zamannya. Prinsip-prinsip hukum Islam diimplementasikan secara universal. Namun, penyesuaian dilakukan untuk mengakomodasi keberagaman masyarakat. Prinsip kepemimpinan Nabi dalam hukum yaitu keadilan dalam penerapan hukum, perlindungan HAM, penegakan hukum, pendidikan dan pembinaan hukum, serta kemajuan dan fleksibilitas hukum. Prinsip kepemimpinan Nabi SAW dalam perang adalah musyawarah, kenal potensi, ahli strategi, dan sabar. Relevansinya hingga saat ini nyaris tidak ada. Mungkin di beberapa negara yang menggunakan sistem pemerintahan Islam masih menggunakan beberapa dari prinsip kepemimpinan Rasulullah tersebut. Tetapi, di Indonesia hanya 1 dari 5 prinsip yang relevan, yaitu kemajuan dan fleksibilitas hukum.
Hal ini disebabkan oleh Undang-Undang Dasar di Indonesia bersifat amandemen. Pada bidang peperangan, Rasulullah SAW pernah memimpin Perang Badar serta Perang Uhud. Pada Perang Badar, dalam mengambil keputusan, Nabi Muhammad SAW melalui mekanisme musyawarah. Beliau menerima masukan dari para sahabatnya, seperti ketika Rasulullah SAW menerima masukan dari salah satu sahabatnya untuk berpindah lokasi ke tempat yang mudah untuk akses air, serta mereka juga dapat menutup akses air bagi pasukan musyrikin Quraisy. Dalam perang ini juga Rasulullah mampu untuk mengenali potensi yang dimiliki para sahabat, seperti ketika Mus'ab bin Umair misalnya didaulat sebagai pengusung panji utama pasukan muslimin. Mus'ab merupakan pemuda tangguh yang telah dikenali kompetensi dan loyalitasnya oleh Nabi SAW. Dan pada Perang Uhud, awalnya strategi yang diterapkan sudah baik. Nabi menempatkan pasukan-pasukan Islam pada tempat-tempat yang strategis untuk menghambat laju pergerakan musuh. Ia juga telah memprediksi dan menentukan benteng pertahanan terakhir jika kemungkinan-kemungkinan terburuk yang tidak diinginkan terjadi dalam Perang Uhud ini. Dalam perang ini, pasukan muslimin mengalami kekalahan akibat kelalaian yang dilakukan oleh pasukan pemanah dalam menjaga posnya. Namun, di momen ini Rasulullah tidak membentak dan memarahi pasukan pemanah yang meninggalkan posisi pertahanan pasukan muslim serta peperangan usai. Ia hanya memberikan nasihat dan memperlihatkan kesabarannya agar para sahabat untuk tabah dan selalu mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya. Berikut adalah pemaparan mengenai biografi Nabi Muhammad SAW dan beberapa prinsip-prinsip kepemimpinan Nabi dalam berbagai bidang. Setelah menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe.